warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan hari ini kami akan mewawancarai pedagang UMKM yang ada di sekitar Tiga Raksa, yaitu pedagang seblak. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Valeri Tito Swizar. Nama saya Ula Khairunisa. Nama saya Balkis Elvira Witmar. Nama saya Aulianisa Putri. Nama saya Dena Megaragni. Dan nama saya Fari Muhammad Akbar. Tonton video kami sampai habis ya teman-teman. Dadah. Oke guys, langsung aja kita masuk ke sesi wawancara ya. Pertama, perkenalkan dulu ibu, dengan nama ibu siapa ya? Mira. Ibu Mira, oke. Ibu Mira, pertanyaan pertama ya dari aku. Kira-kira berapa omset sehari atau per bulan dari usaha Ibu Mira ini nih? Kalau sehari itu nyampe 5 nyampe 1. Apa? Oh iya ya. Terus pertanyaan kedua ya Bu. Strategi yang membuat Ibu menarik customer itu pakai strategi apa Bu? Kayak misal dari sosmed atau apa? Enggak sih, dari anak-anak aja yang suka dari teman ke temannya gitu. Jadi dari mulut ke mulut lah. Oh, jadi gitu ya Bu. Oke. Lanjut. Oke, lanjut dari aku. Pertanyaan pertama itu target pasarnya siapa ya Bu? Anak-anak sekolah sih. Kan dari harga juga nggak terlalu mahal. Kita juga kalau anak sekolah kan biayanya sih uang jajannya nggak seberapa kan. Jadi kita ngikutin aja anak-anak sekolah berapa. Yang kedua, awal mula buka usaha ini tuh gimana Bu? Dari iseng-iseng aja, kan nggak ada kegiatan ya di rumah, jadi iseng-iseng jualan seharian berapa gitu. Lama-lama jadi kayak hobi gini jualan. Oke, lanjut. Oke Bu, pertanyaan dari saya. Produk apa yang dibuat hari ini Ibu? Ini Ya. seblak. Oh, seblak. Seblak saja. Seblak sama mercon lah hari ini Oh, yang mercon. menu yang lagi ready hari ini. Gitu ya. Oke, pertanyaan kedua, bahan baku apa saja yang digunakan Ibu? Buat jualan. Iya. Ya, Seperti kayak seblak, mercon gitu. kayak sosis bakso, telur kayak gitu, sayuran, ya semacam kayak gituan lah. Paling tambahan pertoppingan doang. Udah. Begitu ya Bu. Oke Bu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Bagaimana proses produksi seblaknya? Oh, cara masaknya kayak kita musim bumbu seperti biasa, terus kita masukin bahan-bahannya, resepi rasanya gimana, udah siap sajiin itu doang. Kesulitan atau kemudahan dalam usaha ini apa aja? Kesulitannya ya kayak nyesuaiin ini dong sih, seleranya customer tuh seleranya kayak gimana, itu susahnya. Terus kemudahannya ya dikasih enjoy aja, bikin happy aja, jadi dibikin enak aja. Itu doang sih. Oke, Ibu dilanjut sama aku ya. Kalau pertanyaan pertama, berapa sih modal awal Ibu membangun usaha ini tuh? Modal pertama kalau bahan pokok itu sekitar 3 nyampe 500.000. Kalau sama yang lain-lain mungkin 1 jutaan lah. Kalau sama bahan-bahan kayak yang lain, kayak kita mulai dari kompor, gas, kayak blender itu kita sampai 1 jutaan. Pertanyaan kedua dari aku, kapan waktu usaha Ibu ini ramai penjualan? Dan bagaimana cara Ibu menghadapi kondisi usaha yang lagi sepi gitu? Bisa diulang nggak pertanyaannya? Kapan waktu usaha Ibu ini ramai penjual, kayak jam berapa mungkin, atau hari apa aja gitu? Kalau mulai dari ramai itu ya kayak semacam kayak pulang anak sekolah, apalagi hari weekend kayak Sabtu, Minggu itu ramai jualannya. Kalau lagi sepi ya gimana namanya jualannya, kadang ramai kadang sepi. Kalau lagi sepi ya buat istirahat aja gitu Neng. Gimana sih Ibu menghadapin kondisi usaha Ibu yang sepi itu? Gimana ya? Ya sabar aja sih Neng, sabar sambil usaha, cari gimana dia happy, gimana caranya, mikir lagi apa yang salah, apa yang kurang, gitu aja. Selanjutnya dari saya Bu. Bagaimana harapan Ibu terhadap usahanya ke depan nanti?
Yang pasti sih biar lebih maju ya. Terus lebih ramai lagi. Lebih kedepannya lebih cocok lagi sama anak-anak atau lingkungan yang kayak orang tua, dewasa. Jadi gimana kedepannya yang penting lebih ramai lagi aja. Terus ibu dari kapan gitu mendirikan usaha ini? Lamanya mungkin dari 4 tahun yang lalu sih. 4 tahun yang lalu. Kesini ya. 2021 ya bu. Ya. Udah ya bu ya. Udah. Terima kasih ya bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum bu. Nah, itu tadi hasil dari wawancara kelompok kita. Pedagang UMKM yang tadi kita wawancara itu warung seblak yang ada di sekitaran Tapos dan Tiga Raksa. Gak cuman seblak doang nih teman-teman, warung ini juga jualan berbagai macam es yang bisa kita coba. Ini dia beberapa video yang menunjukkan tempat makannya. Tempat makannya itu berupa saung lesehan yang terdapat pemandangan lapang yang hijau dan asri. Tempatnya terbuka gitu, jadi kita nggak bakal kegerahan. Ini dia proses Bu Mira lagi masak seblak. Bu Mira kalau masak seblak itu langsung 2 sekaligus supaya mempersingkat waktunya. Nah, ini seblaknya Dena, dia pesan seblak seafood. FYI, seblaknya Bu Mira ini bisa prasmanan, juga bisa paketan nih teman-teman. Kita mau pesan paketan, tapi kita mau nambah topping, itu juga bisa ya teman-teman. Ingat guys, seblak itu junk food, kalian jangan terlalu banyak makan seblak ya. Seperti yang aku bilang tadi, saung lesehan ini dipemandangi oleh berbagai macam tumbuhan. Di tempat makannya juga udah disediain bumbu tambahan nih teman-teman, supaya kalian bisa meracik rasa seblaknya sendiri sesuai dengan selera kalian. Dilengkapi dengan sendok garpu dan juga tisu. Di sini kita nggak cuma mewawancarai Bu Mira doang, tapi beli seblaknya juga dong. Nah, kita di sini lagi menikmati seblaknya Bu Mira nih teman-teman. Walaupun saung lesehannya terlihat sempit, tapi ini muat kok guys, dan kuat juga, nggak rempek. Warung seblaknya Bu Mira terdapat tempat khusus parkir nih teman-teman. Jarang banget kan warung seblak sediain tempat khusus parkir gini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apa itu UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah, yang mana ini merupakan satu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Sedangkan menurut beberapa ahli, UMKM adalah bidang usaha yang terklasifikasi sebagai bentuk usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 200 juta. Dasar kalkulasi perhitungan kekayaan tersebut disesuaikan dengan omset atau laba penjualan dalam periode tahunan yang diterima oleh perusahaan. Kriteria UMKM terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usaha mikro, yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya kira-kira 50 juta per bulan. Yang kedua, ada usaha kecil. Kekayaan usaha yang tergolong usaha kecil biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasi secara sempurna. Dan yang terakhir yaitu usaha menengah. Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan. Contoh UMKM di Indonesia yaitu sebagai berikut. Ada usaha kuliner rumahan, usaha fashion, dan usaha agribisnis. Terdapat beberapa undang-undang Indonesia yang mengatur UMKM, yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, PP Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Bagaimana caranya agar UMKM berkembang? Yang pertama, rencanakan bisnis secara menyeluruh.
Lalu, pastikan Anda memiliki sumber keuangan yang cukup. Ketahui hambatan Anda dalam menjalankan bisnis dan pecahkan. Tingkatkan keahlian Anda. Pantau secara detail keuangan usaha Anda. Nah, itu dia beberapa penjelasan tentang UMKM. Berakhir sudah video pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.